Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 59. Cerita dimulai pada sebuah tempat yang disebut sebagai ruang pengobatan yang letaknya tidak jauh dari penyimpanan rahasia aliansi Murim. Terlihat Jaegal dan juga pengawalnya yang memasuki ruangan itu dengan sangat tergesa-gesa. Pengawalnya berkata, "Aku telah mendengar kalau ada begitu banyak orang-orang yang keluar dari sini sambil membawa pedang yang disegel dengan jimat." Sesampainya di dalam ruangan itu, Jaegal berkata, "Dengarkan aku baik-baik, tidak peduli siapapun yang datang ke tempat ini, tetapi jangan pernah membiarkan mereka masuk sampai aku kembali. Jadi jagalah tempat ini dengan segenap kekuatanmu." Mendapatkan sebuah perintah dari sang penyiasat sambil memberi hormat, ia pun mengatakan kalau ia akan menjaga tempat itu dengan sebaik mungkin. Kemudian ia pun membuka kunci masuk pintu rahasia bawah tanah yang ia sembunyikan di antara batu bata yang tersusun pada tembok bangunan itu. Dikisahkan mengapa Jaegal begitu serius meminta pengawalnya untuk menjaga tempat itu adalah karena pedang Blood Demon yang asli telah ia sembunyikan di dalam sana. Dia menyadari kalau ada situasi di mana pedang Blood Demon akan dicuri kembali oleh pasukan Kultus Blood. Jadi dia memutuskan untuk menyembunyikan pedang itu di tempat yang sama sekali tidak diketahui oleh siapapun terkecuali hanya dirinya dan juga sang pemimpin aliansi Murim. Jaegal bergumam, jika ada orang lain yang kabur sambil membawa pedang itu dari tempat ini, maka hal itu akan mempermalukanku dan bahkan aliansi Murim. Sesampainya di hadapan sebuah kotak yang terletak di tengah ruangan itu, secara perlahan ia pun langsung membukanya untuk memastikan apakah pedang Blood Demon yang asli masih berada di tempatnya. Cerita berpindah di tempat yang berbeda. Setelah Yehyang yang berhasil membunuh semua orang dari keluarga Tang, ia pun langsung melemparkan pedang Blood Demon yang ada di tangannya kepada Blue Star pertama. Lalu Yehyang meminta kepada anggotanya untuk mengambil pedang itu. Ia pun berkata, "Wahai nona muda, bagaimana mungkin aku bisa mengambilnya, sedangkan aku bukanlah keturunan langsung dari sang pemimpin Kultus Blood." Akan tetapi ia langsung terdiam ketika Yehyang yang tetap memaksanya untuk mengambil pedang itu. Sambil memperhatikan pedang itu, ia bergumam, "Apakah mungkin aku bisa memegang pedang ini? Aku telah mendengar kalau pedang Blood Demon memiliki sebuah efek yang sangat mengerikan." Sebuah rumor yang selama ini aku dengar mengatakan jika seseorang yang tidak memenuhi syarat mencoba untuk menyentuhnya, maka pedang itu akan mencuri kesadarannya dan juga akan membunuhnya dengan sebuah kutukan. Meskipun ia sangatlah ragu untuk menyentuhnya, akan tetapi mau tidak mau ia harus mengambil pedang itu karena Yehyang telah memberikan perintah itu kepadanya. Akan tetapi setelah ia menyentuh pedang itu, ia pun langsung terkejut karena ia sama sekali tidak merasakan sensasi kegelapan yang dipancarkan oleh pedang Blood Demon. Melihat reaksinya, Yehyang berkata, "Seperti yang aku pikirkan, pedang itu bukanlah pedang yang asli, namun itu adalah sebuah pedang yang dibuat dengan sangat baik." Sambil tersenyum, Yehyang bergumam, "Aku yakin kalau pengrajin itu yang telah membuat pedang palsu ini sehingga pedang itu sangat mirip dengan yang asli. Hal ini sangatlah menarik karena sang penyiasat telah berhasil membodohiku dengan cara yang seperti ini. Saat ini kita sama sekali tidak memiliki peluang lagi untuk mendapatkan pedang Blood Demon yang asli. Dan juga semua orang yang membawa pedang palsu pastinya mereka sudah tertangkap." Lalu Yehyang berkata, "Sekarang usaha kita untuk mendapatkan pedang Blood Demon telah berakhir dengan sia-sia karena aliansi Murim bukanlah sebuah musuh yang bisa kita kalahkan hanya dengan trik yang seperti ini." Namun tiba-tiba saja Yehyang memalingkan pandangannya saat Blue Star pertama yang berkata, "Wahai nona muda, aku tidak setuju kalau usaha kita telah berakhir." Sambil berlutut menyerahkan pedang itu, ia kembali berkata, "Jika pedang ini mampu menangani Bloodhaven yang agung, maka bukankah pedang ini hampir setara dengan Blood Demon yang asli? Wahai nona muda, terkadang sebuah benda yang palsu bisa menjadi benda yang asli apabila berada di tangan yang tepat." Cerita kembali berpindah pada ruangan rahasia yang menyimpan pedang Blood Demon. Setelah Jaegal membuka peti itu, ia pun melihat kalau pedang Blood Demon yang asli masih tersegel dan tersimpan di tempat itu. Jaegal pun bertanya-tanya pedang apa yang mereka ambil di tempat rahasia itu.
Namun tiba-tiba saja pedang itu telah berlumuran dengan darah yang berasal dari tubuh Jegal. Memang benar adanya, tanpa Jegal sadari tubuhnya telah ditusuk oleh seseorang dari arah belakang. Ia berkata, jadi apakah itu yang disebut sebagai pedang Blood Demon yang asli yang merupakan sebuah simbol kekuatan dari kultus Blood? Ternyata orang yang menusuk Jegal adalah Man Wang, seorang penjaga yang selama ini telah bekerja kepadanya. Sambil tersenyum, Wang berkata, meskipun kau adalah sang penyiasat yang hebat, namun aku tidak menyangka kalau kau tidak bisa membaca situasinya sampai sejauh ini. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menendang tubuh Jegal sampai-sampai ia telah terlempar ke belakang dan tersandar pada sebuah tembok. Kemudian Wang pun mengambil pedang Blood Demon dan mencoba untuk membuka pedang itu. Ia berkata, aku rasa kalau ini yang membedakan antara yang asli dan juga yang palsu, karena bilah pedangnya telah disegel dengan jimat kuning. Namun Wang merasakan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang telah dipancarkan oleh pedang itu. Lalu ia bergumam, aku memang pernah mendengar kalau aku tidak boleh menarik pedang ini dari sarungnya, karena itu bisa saja akan mencuri kesadaranku dan bahkan membunuhku. Sambil menahan rasa sakitnya, Jegal berkata, Man Wang, siapa yang memintamu untuk melakukan hal yang keji seperti ini? Apakah mungkin kalau kau berasal dari faksi tak tertandingi? Jika orang-orang dari kultus Blood mengetahui kalau pedang Blood Demon berada di tempat ini, sudah pasti mereka tidak akan menggunakan cara yang rumit untuk mendapatkannya, sampai-sampai mereka telah menggunakan bahan peledak. Akan tetapi, belum sempat Jegal melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Wang pun langsung melancarkan sebuah tendangan yang mendarat tepat di wajahnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Wang berkata, jika kau adalah orang yang sangat bijak, seharusnya kau telah memperhatikan orang-orang yang berada di sekitarmu. Aku sudah berada di sisimu selama 20 tahun dan kau hanya menganggapku sebagai pengawalmu, sementara kau terus saja naik lebih tinggi. Asal kau tahu, aku sudah menunggu begitu lama untuk hari pembalasan yang seperti ini, di mana kesedihan dan juga keterkejutan dari wajah lelaki bodoh yang berpura-pura pintar dan juga mengetahui seluruh dunia. Selama 20 tahun ini kau tidak pernah melihatku, akan tetapi kau mengatakan kalau bajingan yang baru saja kau temui itu sangat pantas untuk menjadi penerusmu. Kau bahkan tidak akan pernah melihat manusia lain terkecuali mereka memiliki sebuah gelar ataupun mereka yang berasal dari keluarga yang sangat terkenal untuk menjadi orang-orangmu. Jika pedang Blood Demon sampai menghilang, maka citra aliansi Murim akan jatuh sampai ke dasarnya. Bahkan kalian juga akan harus bertarung melawan kultus Blood tanpa bantuan sedikit pun dari faksi tak tertandingi demi kebangkitan kembali nama baik kalian. Dengan cara yang seperti ini, aku sudah mendapatkan satu posisi penting yang berada pada faksi tak tertandingi. Jadi matilah dengan cara yang paling menyedihkan. Sambil menahan rasa sakitnya, Jegal berkata, apa yang sudah kau pelajari selama 20 tahun ini ketika kau berada di sisiku? Apakah kau berpikir kalau faksi tak tertandingi akan semudah itu untuk membiarkan seorang pengkhianat sepertimu bergabung bersama mereka? Lalu hal besar apa yang akan kau lakukan ketika kau mengakui semuanya? Karena kau berpikir kalau kau berhasil membuatku menjadi terpojok. Sadarlah kalau nilaimu hanyalah sampai di situ. Itulah sebabnya aku tidak pernah menganggapmu lebih dari hanya sekedar seorang penjaga. Terlihat Wang sangatlah marah, lalu ia pun melancarkan sebuah tendangan untuk menutup mulut Jegal. Akan tetapi ia sangatlah terkejut saat melihat sebuah serangan yang dilancarkan oleh Jegal telah menyilaukan kedua matanya. Dan di saat yang bersamaan, beberapa buah jarum yang sangat tajam telah tertancap pada telapak tangannya. Lalu Jegal berkata, ini adalah senjata rahasia yang diciptakan oleh Kelantang dan mereka telah memberikan ini kepadaku. Asal kau tahu kalau senjata ini telah menggunakan bubuk peledak untuk menembakkan ratusan jarum yang sangat beracun. Karena ia tahu kalau racun yang berasal dari Kelantang sangatlah mematikan, tanpa pikir panjang ia pun langsung berlari untuk mencari penawarnya. Dan di saat itu Jegal berkata, kau tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya penawar racun. Jadi usahamu untuk melarikan diri hanyalah sia-sia. Akan tetapi Wang sama sekali tidak menghiraukan perkataan Jegal. Yang ia lakukan adalah untuk mencari penawar racun dengan secepat mungkin. Setelah kepergian Wang, Jegal berkata, jika benda yang seperti ini bisa menembakkan jarum racun sampai berkali-kali, maka keseimbangan kekuatan Murim pastinya akan hancur. Lalu keluarga Tang yang akan menjadi sang penguasa.
Akan tetapi hal ini sangatlah kacau karena pedang itu telah menembus tulang punggungku dan aku saat ini sama sekali tidak bisa merasakan kedua kakiku. Namun bagaimanapun caranya aku harus merebut kembali pedang Blood Demon dari bajingan itu. Namun tiba-tiba saja Jaegal sangatlah terkejut saat ia mendengar suara gemuruh telah bergema di luar ruangan rahasia itu. Dan tidak lama kemudian terlihat Man Wang telah jatuh dan terguling dari anak tangga. Bahkan di saat itu Man Wang sudah mati dengan cara yang begitu mengenaskan. Benar saja ketika Man Wang mencoba untuk melarikan diri, tanpa ia sadari Wan Wei telah datang dan langsung membunuhnya. Melihat kedatangan Wan Wei yang telah berhasil merebut kembali pedang Blood Demon, terlihat Jaegal langsung tersenyum. Ia berkata, "Aku tidak menyangka kalau langit telah membantuku. Wan Wei, kau sama sekali tidak pernah membuatku menjadi kecewa. Namun bagaimana kau bisa tahu kalau aku berada di tempat rahasia yang seperti ini?" Setelah mengatakan itu, Jaegal langsung terdiam, matanya terbelalak karena dia telah menyadari akan sesuatu dan hal itu sangat sulit untuk ia percaya. Jaegal berpikir hanya ada satu alasan mengapa seseorang yang diminta untuk menangkap mata-mata berada di tempat ini, yaitu karena dialah mata-mata yang sebenarnya. Di saat itu, Wan Wei telah menancapkan sebuah pedang tepat di lehernya, sehingga membuat tenggorokannya langsung hancur begitu saja. Kemudian Wan Wei berkata, "Aku minta maaf karena aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula kau adalah seseorang yang berusaha menghalangi jalanku." Setelah mengatakan itu, Wan Wei langsung pergi meninggalkan Jaegal yang sedang sekarat di tempat itu tanpa adanya rasa penyesalan sedikit pun. Dengan rintihannya yang menahan rasa sakit yang sangat luar biasa itu, Jaegal bergumam, "Bocah itu sangatlah luar biasa dan aku tidak salah menilainya kalau dia memang pantas untuk menjadi sang penyiasat selanjutnya." Wan Wei telah menggunakan pedang Man Wang untuk menusuk tenggorokanku. Oleh sebab itu, siapapun yang melihatnya sudah pasti akan tertipu. Mereka akan berpikir kalau kematianku karena dibunuh oleh pengawalku sendiri yang berkhianat, dan pengawalku telah mati setelah aku menembakkan jarum beracun kepadanya sebelum ia sempat melarikan diri. Inilah alasannya karena aku sangat berharap jika Wan Wei bukanlah seorang mata-mata. Aku percaya kepadanya sebanyak 90%, namun 10% keraguan bukanlah jumlah keraguan yang begitu kecil. Kemudian secara perlahan kesadarannya telah menghilang sepenuhnya, dan di saat itulah Jaegal telah mati dengan darah yang bersimbah membasahi seluruh tubuhnya. Cerita berpindah pada sebuah pegunungan yang berada cukup jauh dari wilayah kekuasaan aliansi Murim. Di saat itu Ma Yong dan juga Jo Sung Won telah terpukau setelah melihat pedang itu. Mereka pun bertanya apakah pedang itu adalah yang asli karena mereka sejak dari tadi telah menemukan begitu banyak pedang-pedang yang palsu. Wan Wei berkata ini adalah sebuah pedang yang berusaha dilindungi oleh Jaegal bahkan di saat dia berada di ambang kematian. Jadi sudah pasti kalau ini adalah yang asli. Lalu Wan Wei bergumam, "Aku yakin kalau ini adalah yang asli karena pedang ini sejak dari tadi telah mengeluarkan suara gila yang memenuhi kepalaku. Aku bahkan telah mendengar suara kekacauan, pembunuhan, kemarahan, dan juga kegilaan sehingga aku merasakan hawa dingin yang menjalar di tubuhku. Jadi mana mungkin kalau ini adalah yang palsu kalau dia selalu saja mengatakan sesuatu yang seperti itu." Tepat di belakangnya Iron berkata, "Wan Wei, mau sampai kapan aku harus berada di sarung yang sama dengan pedang yang sangat menyeramkan seperti ini?" Wan Wei pun berkata, "Bersabarlah sampai situasinya menjadi aman dan aku akan menebusnya dengan memanjakanmu." Mendengar itu, dengan rasa semangatnya Iron berkata, "Wan Wei, berjanjilah kalau kau akan memberikanku sedikit pelumas biar aku merasa puas." Kemudian Wan Wei berkata, "Karena kita telah berhasil mendapatkan pedang Blood Demon dan juga menyelesaikan misi ini, maka kita akan pergi menuju sebuah tempat yang sudah kita sepakati untuk memberikan pedang ini kepada Master." Akan tetapi tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut saat seseorang yang begitu kuat dan juga cepat telah datang di hadapan mereka. Di balik kepulan debu yang menghalangi pandangan mereka, terlihat seseorang yang menggunakan baju merah marun yang begitu elegan telah nampak di hadapan mereka. Di saat itulah Wan Wei menyadari kalau orang itu adalah sang pendekar pedang satu tangan. Wan Wei pun bergumam, "Dasar sialan, mengapa dia muncul di waktu yang tidak tepat?" Memang benar adanya, di saat itu Guak Yungjik telah berdiri di hadapan mereka semua. Dia adalah salah satu dari 8 master bela diri dataran utama yang disebut sebagai bilah pedang bintang utara. Dengan tatapan mata yang tajam, Yungjik berkata,
Wonwi, aku merasa aneh, entah kenapa kau berada di tempat yang jauh dari wilayah aliansi Murim. Jadi apa yang kau lakukan di tempat ini? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.